Alhamdulillah, Alhamdulillahil fattahis suduril alim, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa huwal barrur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin
سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita. Begitu besarnya rahmat dan nikmat Allah, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengukur. Maka kewajiban kita kepada Allah atas nikmat dan rahmat itu adalah bersyukur dan bersyukur. Syukur kita diantaranya terwakili melalui kesanggupan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka pada gilirannya dengan syukur, siapapun akan menjadi orang yang bertakwa. Dampak daripada ketakwaan, maka ia termasuk orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam lapangan kehidupan manusia itu tentu memiliki keinginan-keinginan, ingin mencapai dan ingin berhasil dalam sesuatu. Terkait dengan keinginan dan cita-cita itu, Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk berusaha dan berupaya meraih apa yang diinginkan dan berupaya untuk jauh dari apa yang tidak diinginkan. Maka ikhtiar dan ikhtiar itu dibuka. Dampak daripada ikhtiar ketika seseorang itu berhasil memperoleh apa yang diinginkan dan dicita-citakan, maka ia akan merasa nyaman, ia merasa senang, ia merasa puas. Sebaliknya, ketika ia gagal dalam menggapai keinginan dan cita-cita, ia susah, ia sedih dan bahkan menyesal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan keberhasilan yang berdampak pada kesenangan, terkait dengan kegagalan yang berdampak pada kesusahan dan penyesalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Sekiranya keberhasilan itu masih bersifat lahiriah dan duniawiyah, sebagaimana kebalikan sekiranya kegagalan itu bersifat lahiriah dan duniawiyah, Allah memberikan penjelasan untuk memberikan arahan supaya hati kita tidak larut dengan kesenangan atau sebaliknya larut dengan kesedihan. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ada kalanya kamu itu tidak senang terhadap suatu kejadian. Kamu mungkin susah karena kejadian yang menimpa kamu. Tapi siapa tahu di balik ketidaksukaan dan tidak kesenangan kamu terhadap kejadian itu, justru di kemudian hari ada kebaikan yang melimpah untukmu. Sebagaimana kebalikan dimungkinkan kamu senang terhadap sesuatu, senang terhadap keberhasilan dan pencapaian sesuatu, tapi ingat, siapa tahu justru di balik kesenangan itu ada kesedihan dan kesengsaraan di kemudian hari. Hadirin, karena itu semua apa ke depan yang terjadi itu di tangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu apa yang terjadi di kemudian hari, dan kamu tidak tahu apa-apa apa yang terjadi di kemudian hari. Yang tahu hanyalah Allah. Hadirin, dari ayat ini memberikan gambaran
bahwa kalaupun orang itu berhasil dan senang dalam urusan dunia, sifatnya masih sementara dan semu. Bisa kadang-kadang berbalik dari senang, orang bisa menjadi sedih dan susah. Sebagaimana kalaupun orang sedih dan susah karena gagal dalam sesuatu hal, ia sempat sedih, tapi kesedihan itu tidak selamanya, karena bisa berubah, berputar. Ataupun karena ia menyesal karena melakukan sesuatu yang tidak baik, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di kemudian hari. Karena kesedihan dan kesusahan saat di dunia itu sifatnya sementara, bisa berputar dan berbalik arah. Hadirin, maka yang perlu untuk kita perhatikan dan seperhati-perhatiannya adalah tentang hakikat kepuasan dan hakikat penyesalan. Artinya hakikat kepuasan itu, setelah orang itu puas, maka selamanya tidak akan pernah merasa sedih lagi. Sebagaimana ketika hakikat itu menyesal, setelah menyesal saat itu, selamanya dia menyesal, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Hadirin, ukurannya di mana hakikat orang puas dan hakikat orang menyesal itu? Ukurannya adalah ketika ia berakhir waktu dan masa untuk hidup di dunia, untuk berpindah ke alam barzakh. Disitulah hakikat kepuasan bisa diperoleh, sebagaimana hakikat penyesalan itu akan terjadi. Gambaran tentang orang yang puas difirmankan oleh Allah di surat Al-Fajr ayat 28, ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram semasa di dunia, karena cukup bekal untuk berpindah dari dunia ke alam barzakh dan alam akhirat, irji'i, kamu kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, dengan ridho, dengan puas sepuas-puasnya, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia, maka ke depan tidak ada penyesalan lagi. Sebagaimana kebalikannya, siapa orang yang menyesal? Orang yang paling menyesal adalah ketika berakhir dari kehidupan dunia, ia menyesal, mohon untuk hidup kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul adzim. Manusia sudah diingatkan semasa ketika ia diberi kesempatan hidup di dunia itu mestinya adalah untuk beribadah dan beribadah, mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Tetapi manusia sering abai dengan kewajiban dan keharusan itu. Hidupnya hanya untuk kesenangan duniawiyah, hidupnya untuk memperturutkan nafsu duniawiyahnya. Oleh Allah dibiarkan dan dibiarkan, bahkan difasilitasi. Silakan mencari kepuasan dunia, tapi ketika berakhir, idza jaa ahadul mautu, ketika datang kepadanya al-mautu, qala rabbirji'un, maka ia menangis dan memohon, merengek di hadapan Allah, irji'un, ya Allah, kami mohon kembali ya Allah, sekiranya Engkau beri kesempatan hidup untuk kembali ke dunia walaupun hanya beberapa saat, la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Kalla, tidak ada kesempatan itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah permohonan dan tangisan yang ia sampaikan, tidak ada kesempatan untuk bisa kembali. Wa min waraihim, dan ia ke depan akan berada di alam barzakh, hidup di alam barzakh, merasakan hasil yang ia lakukan semasa di dunia, sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Di sana ada akhirat, sudah tidak ada kesempatan lain lagi sudah untuk memperbaiki. Hadirin, mengapa dikatakan bahwa hakikat kepuasan dan penyesalan itu ketika nazak? Allah Subhanahu wa ta'ala di surat
Qaf ayat 22 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh kalian pada umumnya abai terhadap kenyataan seperti ini, tentang bagaimana pahala, tentang bagaimana dosa, tentang bagaimana nanti alam kematian, tentang bagaimana alam barzakh, tentang bagaimana akhirat nanti. Kalian sering abai dalam hal ini. Maka fakashafna, aku buka saat ini, saat naza itu, ghita'aka, hijab yang menutupi pandangan kamu, fabasarukal yauma, maka saat itu pandanganmu bukan dengan pandangan mata lahiriah, tapi dengan pandangan jiwa. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu sangat-sangat tajam, sangat melihat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang puas, yang diperlihatkan adalah gambaran tentang surga, gambaran tentang istana, gambaran tentang pahala-pahala yang akan diterimanya, gambaran tentang bidadari yang menunggunya. Maka ia puas, bahkan saat itu bisa tersenyum ketika nazak. Sebagaimana kebalikan orang-orang yang tidak cukup bekalnya, diperlihatkan tentang dosa, diperlihatkan tentang ancaman siksa, diperlihatkan tentang neraka, apinya yang menjilat-jilat. Saat itu ia sakit sesakit-sakitnya, di samping malaikat bertindak keras kepadanya, mencabut nyawa dengan kasar. Ia menangis karena ia melihat semuanya itu. Sebagaimana gambaran Fir'aun ketika ia sedang tenggelam, mohon amantu bi Rabbi Musa wa Harun, sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah sesungguhnya kita mau ingin mencari kepuasan yang hakiki adalah dengan cara kita beribadah dan beribadah semasa hidup di dunia, istiqomah dalam kebaikan. Sebisa mungkin kalau kita berbuat dosa, segera wasari'u ila magfiratin, segera untuk menutupi dengan ibadah-ibadah yang menyebabkan kita mendapatkan pengampunan Allah. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang tersenyum menjemput kematian kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipuaskan oleh Allah, radiyah mardiyah, ridha dan diridhai Allah, diridhai sesama manusia. Mudah-mudahan yang terbaik dimudahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقرب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الكريم المشرف المفضل المؤيد وهو حامد ومحمود وأحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع وسجد. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an baqiyatis sahabati wat tabi'it tabi'ina warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin wansur man nasaraddin wa khdhul man khadala al muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.